Halo Sobat Kartala, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di podcast Bincang bareng BEM UHAMKA. Bersama saya Raden yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi siapkan cemilannya, minum air putih yang banyak, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, kali ini kita kedatangan dua orang tokoh yang luar biasa di balik interaktif dan juga aktifnya sosial media milik BEM UHAMKA nih teman-teman. Telah hadir bersama kita Kak Farhan dan juga Kak Astri. Halo kakak-kakak. Halo. Nah, kakak-kakak ini berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM UHAMKA tentunya. Kak, saya mau nanya dong, di Kementerian Komunikasi dan Informasi ini ada berapa departemen sih? Kalau dari Kementerian Kominfo sendiri, ini disingkat aja ya? Iya, boleh. Informasi disingkat jadi Kominfo gitu. Dari Kementerian Kominfo sendiri, itu ada 2 departemen, Kak. Yang pertama itu ada Departemen Media Informasi. Yang kedua itu Departemen Media Kreatif. Oh gitu. Kalau boleh tahu, media informasi itu tugasnya ngapain dan media kreatif itu ngapain? Saya sedikit jelasin aja ya. Kalau media informasi itu dia mengolah dan mendapatkan informasi dari pimpinan, dari luar gitu, dari internal maupun eksternal UHAMKA. Kayak informasi beasiswa, informasi apapun itu, kayak prestasi itu kita up terus informasi. Jadi kayak di BEM UHAMKA ini nggak cuman mahasiswa-mahasiswa di fakultasnya masing-masing, tapi semua mahasiswa UHAMKA itu patut diapresiasiin, Kak, di BEM UHAMKA, Instagram BEM UHAMKA. Kalau media kreatif mungkin Kak Farhan. Kalau tadi Kak Astri udah jelasin mengenai media informasi, dan sini kreatif itu mengolah informasi itu bisa menjadi konten. Jadi di kreatif ini menyuguhkan konten-konten yang ada di Instagram BEM UHAMKA dan juga nanti juga ada di YouTube BEM UHAMKA. Jadi tugasnya itu kayak membuat konten, kemudian membuat informasi yang disuguhkan melalui konten. Kan kita bisa lihat nih di IG BEM UHAMKA itu ada beberapa konten yang sudah disajikan gitu. Mungkin tugasnya seperti itu. Oke, nah teman-teman, mungkin kakak-kakak juga udah tahu, sekarang tuh berkembang pesat banget nih yang namanya teknologi media digital. Nah, kakak-kakak di sini tuh gimana sih Oke, jadi untuk perkembangan media digital ini memang sangat pesat sekali ya. Kita nggak bisa membatasi, dan ketika media itu berkembang ya kita nggak bisa menstop juga gitu, karena itu berkembang dengan sendirinya dan mengalir aja gitu. Dan untuk menanggapi perkembangan media atau perkembangan teknologi itu ya kita harus bisa bijak gitu dalam menanggapinya, dalam menyikapinya gitu. Jangan sampai kita yang terbawa oleh arus perkembangan tersebut, tapi yang benar itu kita yang harus bisa memanfaatkan perkembangan tersebut. Jadi jangan sampai perkembangan tersebut yang dapat menimbulkan efek negatif dari perkembangan tersebut. Kalau menurut Kak Astri gimana? Kalau menurut saya ya, kan ini namanya media digital, serba digital. Karena sekarang kita udah hampir 2,5 tahun kali ya, Kak, jalanin online. Jadi semua informasi itu benar-benar di media digital gitu. Terus juga digital ini kan macam-macam. Media digital ini ada macam-macam, ada media sosial gitu kan. Terus ada media yang berbentuk audio visual dan lain-lain gitu. Terus juga kayak ada YouTube apa segala macam, itu juga sebagai media digital gitu kan, Instagram termasuk media sosial. Jadi kayak media digital ini tuh informasi yang emang berbentuk digital. Kita bisa ngeliat dari handphone, dari laptop, dari TV mungkin gitu kan. Karena selama ini sebelum kita menghadapi online kan kita dapat informasi bisa melewat selebaran gitu, masih bisa selebaran ataupun emang adalah gitu dari yang berbentuk hardnya gitu. Sekarang kita benar-benar dapetin informasi itu serba instan, digital, semuanya dikirim lewat WhatsApp, Instagram gitu kan. Jadi kayak memang zaman sekarang ini digital itu udah benar-benar pesat banget. Udah jadi kayak apa ya, makanan sehari-hari nggak sih? Iya betul, jadi sering akses juga ya. Iya, jadi ya udah karena emang zaman sekarang juga semuanya serba ada gitu, serba instan, jadi ya udah emang udah zamannya gitu. Nah, melihat tadi membicarakan juga kemudahan akses dalam meraih informasi melalui media digital, ada nggak sih langkah-langkah yang kakak lakuin nih selaku kakak-kakak BMU ya, khususnya dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, gimana sih cara memfilternya?
gitu. Ada nggak sih teknik-teknik khusus dalam memfilter informasi yang misalkannya itu fakta atau hoax, atau misalkan mungkin bisa berdampak negatif, mungkin konten-kontennya itu gimana tuh cara memfilternya? Bisa, jadi kan kita dapat informasi itu dilihat dulu pertama ya teman-teman, kita nggak bisa dapat informasi itu dari sembarang media gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu nih sumber informasinya itu dari mana. Kayak dari Kominfo sendiri itu benar-benar mastiin ini sumbernya valid atau enggak, karena kan bakal di-share ya ke Instagram BEM Uhamka. Jadi kita nggak mungkin kasih informasi yang belum tentu itu benar gitu. Jadi kayak informasi dari pimpinan itu kita harus cross check dulu, oh ini benar atau enggak, edaran rektor atau edaran dekan apa segala macam itu kita lihat dulu. Oh kalau benar baru kita edit lagi sama media kreatif kan untuk segala macam kebutuhan di Instagram, baru kita share. Jadi benar-benar harus dicek dulu nih sumbernya. Biasanya juga banyak ya Kak sumber-sumber yang udahlah asal aja gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, karena kan kita sebagai pengguna media harus bijak banget dan bisa lah dari kita juga harus bisa ngekontrol sih Kak. Jadi nggak semua sembarangan informasi ditelen ya, kita harus nggak diolah dulu. menerima informasi yang mentah gitu. Jadi benar-benar kita, oh ini informasinya benar atau enggak, kita kaji dulu gitu. Jadi sebelum kita posting, kita mengkaji dulu informasi tersebut gitu Kak. Kalau menurut Kak Farhan tuh? Gimana kalau menurut Kak Farhan nih? Gak beda jauh sih sama Kak Astri gitu. Memang kalau kita membuat suatu konten yang sifatnya itu dapat informasi dari luar, ya kita harus benar-benar lihat gitu informasi tersebut itu benar atau enggak sumbernya gitu. Kalau bisa ya sumbernya itu Kredibel ya. kredibel, ya sumbernya itu jelas gitu, jangan simpang siur. Dan karena kalau simpang siur sendiri ya itu akan menjadi informasi yang kebenarannya itu Dipertanyakan ya gitu. dipertanyakan. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas media digital, perkembangannya, terus cara memfilternya. Ada nggak sih program kerja dari Kemenkominfo ini mengenai media digital nih buat teman-teman mahasiswa UHAMKA? Wah ada dong Kak. Ada? Pasti ada. Apa tuh Nggak Kak? mungkin Kalau boleh tahu. Spill nggak nih Kak? Spill dong, biar teman-teman mahasiswa pada tahu Ya, nih. dikit. Judulnya aja Pak, judulnya. Boleh judulnya. Jadi teman-teman bisa menantikan. Iya. Gitu. Ayo Kak. Ya jadi insya Allah nanti di Kementerian Kemenkominfo itu ada sebuah acara atau program kerja namanya itu Nadifest, Nayara Nadifest. Digital Festival. Nayara Digital Festival. Nadifest. Nadifest. Dan juga talkshow-nya seputar media digital. Media digital. Berarti bakal ada narasumber-narasumber yang luar biasa ya nanti ya di Insya Allah. acara Nadifest. Oke, berarti Nadifest ini menjadi program kerja untuk teman-teman mahasiswa UHAMKA di Umum bidang juga bisa, Kak. umum juga bisa. Jadi utamakan UHAMKA. Oke, jadi memang Nadifest ini untuk mengembangkan informasi dan juga minat dan bakat terkait media digital untuk para mahasiswa UHAMKA. Nah, tadi kan ada proker Nadifest. Ada nggak sih harapan buat teman-teman UHAMKA gini kan yang dirancang dari proker Nadifest ini? Ada nggak sih harapannya kakak-kakak nih buat teman-teman mahasiswa UHAMKA? Ada. Setelah mengikuti Nadifest, apa sih yang pengen dikasih ke mereka atau biar mahasiswa UHAMKA berkembang tuh apanya gitu? Kalau harapannya pasti ada, setiap kegiatan pasti kan ada harapannya gitu. Kalau misalnya untuk proker Nadifest sendiri harapannya semoga nih mahasiswa UHAMKA tuh jadi ngelanjutin gitu. Kan digital ini kalau yang relate sama UKM ya ada UKM iPhoto gitu kan, terus ada sinematografi gitu kan Kak, dan nanti juga kan talk show-nya juga tentang media digital. Jadi benar-benar mereka dapat informasi benar-benar banyak lah, dapat ininya, dapat insight-nya banyak ya. Oke, itu menurut Kak Astri. Kalau menurut Kak Farhan gimana nih? Harapannya dari kegiatan nantinya itu atau program kerja yang akan kita lakukan, ya insya Allah dari teman-teman yang akan mengikutinya itu bisa bermanfaat gitu. Talkshow-nya ya, dari talkshow itu kita bisa mendapatkan manfaat juga mengenai bagaimana cara menggunakan media sosial atau mengenai bagaimana memanfaatkannya, itu bisa didapetin juga. Jadi insya Allah banyak yang bisa didapetin dari program kerja yang akan kita lakukan. Oke, luar biasa harapan-harapannya ya. Jadi memang Nadifest ini benar-benar ditujukan sama mahasiswa UHAMKA ya. Nah, buat teman-teman mahasiswa nih yang nonton, biar tahu kapan acaranya dimulai, terus apa aja yang harus dipersiapkan, pendaftaran yang dan lain-lain, itu caranya gimana sih Kak?
Caranya gampang banget Kak. Gimana tuh? Pantau terus sosial media BEM UHAMKA, dari Instagram, dari YouTube, semua kita upload di sana. Oke. Jangan ketinggalan informasi yang ada di media sosial BEM UHAMKA. Oke. Nantikan aja. Oke, jadi teman-teman diharapkan untuk follow akun Instagramnya di @bemuhamka dan juga subscribe ya Kak ya Subscribe, jangan di lupa kalian YouTube sini. channelnya BEM UHAMKA. Oke, luar biasa. Terima kasih Ya, sama. kakak-kakak Sama-sama. dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo yang luar biasa nih. Dua sosok ini teman-teman yang menjadi faktor interaktifnya terus juga aktifnya sosial media yang dimiliki sama BEM UHAMKA Kabinet Kartala Nayara. Jadi untuk teman-teman semua tetap stay tune dan juga pantengin terus akun sosial media BEM UHAMKA. Sekian podcast Bincang bareng BEM UHAMKA kali ini. Saya Raden dan kakak-kakak di sini pamit undur diri. Salam Kartala Nayara.